warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhairia. Saya dari PAI 7B Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholaba. Hari ini saya akan mendeskripsikan video pembelajaran mengenai salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam, yakni SKI tentang materi peradaban Islam pada masa Daulah Safawi di Persia. Di sini pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan materi peradaban Islam pada masa Daulah Safawi di Persia. Oke, kita langsung saja membahas materi yang pertama, yakni sejarah lahirnya Daulah Safawi di Persia. Daulah Safawi ini merupakan daulah Islam yang didirikan oleh Syekh Ismail I pada tahun 907 Hijriah atau 1501 Masehi di Tabriz. Nah, Daulah Safawi ini adalah salah satu daulah terbesar setelah Daulah Utsmani di Turki dan juga Daulah Mughal di India. Pada awalnya, kerajaan Safawi ini hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Ardabili pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Nah, tarekat ini juga dinamakan aliran Safawi yang diambil dari nama pendirinya, yakni Safi al-Din. Daulah Safawi di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani yang sudah mencapai puncak kejayaannya. Daulah Safawi juga merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran dan juga salah satu negara yang memiliki percepatan teknologi di dunia. Daulah Safawi ini juga menganut mazhab tertentu dalam kegiatan keagamaannya loh. Nah, di sini juga ada cikal bakal berdirinya Daulah Safawi, yang dimana dari sebuah gerakan tarekat Safawiyah yang berdiri di daerah Ardabil di kota Azerbaijan. Dan nama tarekat ini juga sesuai dengan nama pendirinya, yakni Safi al-Din, yang dimana itu salah satu keturunan dari Musa al-Kazim. Awal mulanya, tarekat ini tuh bertujuan untuk meluruskan orang-orang yang ingkar, dan pada akhirnya mereka memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia berupa bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan besar yang pengaruhnya di Persia, Cina, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Safawiyah ini membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, dan juga penuh percaya diri. Pada saat di bawah kepemimpinan Junaid, yakni terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Meski akhirnya kalah dengan Karakorum Yunlu dan Junaid pun diasingkan, dan di tempat pengasingan itu pun Junaid mendapatkan perlindungan dari Diyarbakir. Dan pada tahun 1459, Junaid gagal merebut Ardabil, dan pada tahun 1460 Junaid dihadang oleh tentara Syirwan di Sircasia dan Junaid pun terbunuh. Dan kepemimpinan itu dilanjutkan oleh putranya, yakni Haidar, yang dimana pada saat itu Haidar masih berusia 10 tahun. Haidar pun dididik oleh Uzun Hasan sampai ia dewasa, sampai sanggup memegang tampuk pemerintahan pusaka ayah dan nenek moyangnya. Dan untuk mempererat hubungannya dengan Uzun Hasan, Haidar pun menikahi putri dari Uzun Hasan, dan dari hasil perkawinannya dengan putri Uzun Hasan, Haidar memiliki 3 orang putra, yakni Ali, Ismail, dan Ibrahim. Pada masa pemerintahan Haidar pun membuat lambang baru yang dimana untuk para pengikutnya yaitu serban merah dengan 12 jambul. Dan pada saat pemerintahan Haidar ini, ia juga melanjutkan persekutuan ayahnya dengan Akako Yunlu untuk melawan Karakorum Yunlu. Dan pada saat itu ia berhasil mengalahkan Karakorum Yunlu, akan tetapi persekutuannya dengan Akako Yunlu berantakan dan berakhir bahkan sampai Haidar dan Akako Yunlu bermusuhan.
karena Aka Koyunlu menganggap Daulah Safawi ini sebagai rival politiknya dalam meraih kekuasaan. Oleh karena itu, Aka Koyunlu berusaha melenyapkan kekuatan militer dan kekuasaan Safawi pada tahun 1488. Nah, ketika pasukan Haidar menyerang wilayah Sircasia dan pasukan Aka Koyunlu memberikan bantuan militer kepada pasukan Shirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar pun terbunuh. Dan pada saat itu juga pasukan Haidar tidak putus asa, mereka pun berkumpul di Ardabil dan mengangkat Ali putra sulung Haidar sebagai pemimpin mereka. Akan tetapi karena ketidaksenangan Aka Koyunlu di bawah kepemimpinan Ali beserta ibu dan kedua adiknya itu pun ditangkap dan dipenjarakan selama 4,5 tahun. Nah, pada tahun 1493 Masehi, Ali beserta ibunya dibebaskan dengan syarat Ali harus membantu Rustam, putra mahkota Aka Koyunlu, untuk menyingkirkan rival politiknya dalam menduduki tahta kekuasaan. Setelah itu, Ali kembali ke Ardabil karena khawatir akan pengaruh Ali semakin luas. Rustam pun menyerang Ali. Dalam serangan tersebut, Ali juga terbunuh. Pada periode selanjutnya, yakni gerakan Safawi bangkit kembali setelah dipimpin oleh Ismail bin Haidar pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Pada saat itu Ismail masih berusia 7 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail pun menyusun pasukan yang diberi nama Qizilbash yang bermarkas di Gilan. Pada tahun 1501 Masehi, Qizilbash di bawah pimpinan Ismail ini mengalahkan pasukan Aka Koyunlu dengan menaklukkan Tabriz dan akhirnya berhasil dan juga menduduki di kota Tabriz. Dan pada saat itulah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Safawi. Materi selanjutnya yakni strategi dan kebijakan pemerintahan. Selama menjadi pemimpin di Daulah Safawiyah, Syekh Ismail I ini menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan keagamaan, yang kedua pemerintahan, yang ketiga kebudayaan. Dalam kebijakan keagamaan, yang terkenal dilakukan Syekh Ismail I adalah menetapkan Syiah Itsna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Dan kebijakan Syekh Ismail I ini membuat kegaduhan sebagian masyarakat Persia yang bermazhab Sunni. Sifat otoriter yang dimiliki Syekh Ismail dan hegemoni atau kekuasaan, yakni Daulah Safawiyah terhadap kebebasan bermazhab ini mengakibatkan sebagian dari penduduk Persia melarikan diri dari wilayah Persia. Dan Syekh Ismail I ini menginginkan menghapus paham Sunni di Persia dan menggantinya dengan Syiah Itsna Asyariyah sebagai identitas Safawiyah, yang dimana di sini ada cara-cara yang dilakukan Syekh Ismail I, yaitu dengan mendatangkan para mubalik ternama Syiah ke Persia yang berasal dari Bahrain maupun Jabal Amin di Lebanon untuk menyebarkan Syiah ke seluruh penjuru wilayah Persia. Syekh Ismail I juga menginginkan agar Syiah tidak hanya dianut oleh penduduk Safawiyah saja, tetapi juga penduduk di negara-negara yang dijadikan target ekspansi. Nah, yang kedua yakni kebijakan pemerintahan, ini membuat lembaga keagamaan atau sadr yang tujuannya untuk mengawasi kegiatan keagamaan seperti pertunjukan ritual keagamaan, daulah, dan kegiatan perwakafan. Dirinya juga mengatur roda pemerintahan yang membuat lembaga Diwan Bashi dan lembaga Quraisy Bashi. 2 lembaga tersebut masyarakat Safawiyah. Sementara untuk membantu Sufi atau seorang pemimpin Daulah Safawiyah dibentuk sebagai jembatan antara dirinya dengan merupakan seorang mursyid atau guru tarekat masyarakat Safawiyah dan seorang tarfi. Dan yang ketiga, dalam bidang budaya.
Kebijakan yang dilakukan oleh Syekh Ismail I yakni menerapkan tradisi budaya yang sudah ada di masa Daulah Safawiyah masih dalam bentuk tarekat kebudayaan yang dilakukan Syekh Ismail, yakni merupakan peringatan kematian Husain yang dinamakan Taziye atau Hari Duka Cita. Dalam peringatan budaya ini, Daulah Safawiyah di bawah Syekh Ismail I melakukan perubahan dengan mensponsori segala kebutuhan untuk peringatan 10 Muharram. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Abbas I, Daulah Safawi perlahan-lahan mengalami kemajuan. Dan ini ada langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan Daulah Safawi, diantaranya 1. Berusaha menghilangkan dominasi Qizilbash atau Daulah Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang dimana anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak masa Tahmas I. Dan yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Dengan perjanjian tersebut, Abbas I harus melepaskan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan, dan di 18 sisi lainnya Abbas juga berjanji tidak menghina 3 Khulafaur Rasyidin. Jadi itu teman-teman kebijakan dan juga strategi yang dilakukan oleh Syekh Ismail I dan juga Abbas I. Nah, di sini juga ada silsilah pemimpin setelah menjadi Daulah Safawiyah. Yang pertama Ismail I yang menjabat pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Yang kedua Tahmas I 1524 sampai 1576 Masehi. Yang ketiga Ismail II 1576 sampai 1577 Masehi. Yang keempat Muhammad Huda Banda dari 1577 sampai 1807 Masehi. Yang kelima Abbas I 1587 sampai 1628 Masehi. Yang keenam Safi Mirza 1628 sampai 1642 Masehi. Yang ketujuh Abbas II 1642 sampai 1607 Masehi. Yang kedelapan Sulaiman 1667 sampai 1694 Masehi. Yang kesembilan Husain 1694 sampai 1722 Masehi. Yang ke-10 Tahmas II 1722 sampai 1732 Masehi. Yang ke-11 Abbas III 1732 sampai 1336 Masehi. Nah, materi selanjutnya ini kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Safawi. Yang pertama bidang politik dan juga pemerintahan. Di bidang politik ini yakni kemajuannya Syekh Abbas I melakukan langkah politiknya dengan membangun angkatan bersenjata dinasti Safawi yang kuat, besar dan juga modern. Dan beliau juga membangun suatu angkatan bersenjata reguler, yakni satuan militer ini juga diambil dari bekas perang orang-orang Kristen dan Georgia dan Sirkasia, dan mereka juga dibina dengan pendidikan militer yang militan yang bersenjataan modern. Nah, yang kedua bidang ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Qumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Dan demikian juga Safawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan juga timur, yang dimana jalur ini awal mulanya diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan juga Perancis. Dan di samping sektor perdagangan, Daulah Safawi juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, yang terutama hasil pertaniannya dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur. Di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan ini diantaranya
muncul seorang ilmuwan yang bernama Baha al-Din al-Shirazi, yakni generalis ilmu pengetahuan, Sadr al-Din al-Shirazi, yakni filosof, dan Muhammad Baqir ibnu Muhammad Damad, yakni filosof ahli bersejarah, teologi, dan juga yang pernah mengadakan observasi atas kehidupan lebah. Dalam bidang ilmu pengetahuan juga, Daulah Safawi mengalami kemajuan daripada kerajaan Mughal dan Turki Utsmani. Pada masa Safawi, filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia yang berminat tinggi pada perkembangan kebudayaan. Perkembangan baru ini erat kaitannya dengan aliran Syiah yang ditetapkan dinasti Safawi dengan agama resmi negara. Dalam Syiah ini ada dua golongan, yakni Akhbari dan Usui. Mereka berbeda dalam memahami ajaran agama. Yang pertama lebih cenderung berpegang kepada hasil ijtihad para mujtahid Syiah yang sudah mapan, sedangkan yang kedua mengambil dari sumber ajaran Islami, Al-Quran, hadis, tanpa terikat pada para mujtahid. Selanjutnya yakni bidang pembangunan dan juga seni. Para pemimpin Daulah Safawi ini telah mengubah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdirinya bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa yang di atas Zenderut, dan juga istana Cilisatun. Kota Isfahan juga menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka, dan ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 42 akademik, dan 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dan dalam bidang seni juga, arsitektur bangunan-bangunannya yakni terlihat pada Masjid Shah pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Sahlut Allah pada tahun 1603 Masehi. Terus pada seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmasp I berkuasa. Materi selanjutnya yakni kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Safawi. Nah, kemunduran pertama yang terjadi pada masa Safi Mirza dikarenakan dia seorang pemimpin yang lemah dan juga sangat kejam terhadap pembesar-pembesar daulah lain. Dan di sisi lain juga dia seorang pecemburu. Dan satu persatu wilayah kekuasaan Daulah Safawi ini lepas ke penguasa daulah lain. Saat pemberontakan pertama terjadi pada tahun 1709 oleh bangsa Afgan yang akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, Shah Hussein menyerang. Pada tanggal 25 Oktober, Mir Mahmud memasuki kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Pada tahun 1726 Masehi, Tahmasp II bekerja sama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk memerangi dan mengusir bangsa Afgan yang menduduki Isfahan, dan Daulah Safawi kembali berkuasa. Pada bulan Agustus 1732 Masehi, Tahmasp II pun dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III yang saat itu usianya masih sangat muda. Nah, selanjutnya yakni sebab-sebab kemunduran Daulah Safawi. Yang pertama yakni adanya konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani, dan yang kedua adanya dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizilbash atau Baret Merah. Yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Dengan demikian, bentuk-bentuk institusi kenegaraan
kesukuan dan institusi keagamaan Safawiyah yang diciptakan oleh Abbas I telah mengalami perubahan secara mencolok pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Nah, itu tadi isi-isi dari sebab kemundurannya Daulah Safawi. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Kami harap materi ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Safawi dan bagaimana dinasti ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan budaya seni dan juga agama di Persia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.